Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang fitoterapi sistem muskuloskeletal, rheumatoid arthritis, dan gout arthritis. Rheumatoid arthritis merupakan penyakit autoimun yang disebabkan karena adanya peradangan atau inflamasi yang dapat menyebabkan kerusakan sendi dan nyeri. Nyeri dapat muncul apabila adanya suatu rangsangan yang mengenai reseptor nyeri. Selanjutnya, patofisiologi rheumatoid arthritis. Sel B dan sel T berperan penting dalam patofisiologi rheumatoid arthritis. Hal ini terjadi karena hasil diferensiasi dari sel T merangsang pembentukan interleukin 17, yaitu sitokin yang merangsang terjadinya sinovitis. Sinovitis adalah peradangan pada membran sinovial, jaringan yang melapisi dan melindungi sendi. Sedangkan sel B berperan melalui pembentukan antibodi, mengikat patogen, kemudian menghancurkannya. Kerusakan sendi diawali dengan reaksi inflamasi dan pembentukan pembuluh darah baru pada membran sinovial. Kejadian tersebut menyebabkan terbentuknya panus, yaitu jaringan granulasi yang terdiri dari sel fibroblas yang berproliferasi, mikrovaskular, dan berbagai jenis sel radang. Panus tersebut dapat mendestruksi tulang melalui enzim yang dibentuk oleh sinoviosit dan kondrosit yang menyerang kartilago. Di samping proses lokal tersebut, dapat juga terjadi proses sistemik. Salah satu reaksi sistemik yang terjadi ialah pembentukan protein fase akut, anemia akibat penyakit kronis, penyakit jantung, osteoporosis, serta mampu mempengaruhi hypothalamic pituitary adrenal-axis, sehingga menyebabkan kelelahan dan depresi. Pengobatan herbal rheumatoid arthritis antara lain chamomile. Chamomile digunakan untuk pengobatan penyakit inflamasi. Dalam sebuah penelitian menunjukkan efek chamomile dalam penghambatan nitrit oksida dan ekspresi nitrit oksida sintase di induksi, dan untuk mengeksplorasi potensi mekanisme anti-inflamasinya menggunakan makrofag RAW 264,7, di mana hasil ini menunjukkan bahwa chamomile menghambat NO produksi dan INOS dengan menghambat aktivasi REL-A P65 dan mendukung pemanfaat chamomile ini sebagai agen antiinflamasi yang efektif. Selanjutnya ada THYME, yaitu efek imunomodulator. Yang dikenal dari THYME adalah carfacrol, salah satu nama dalam minyak esensial THYME. Carfacrol selektif mengaktifkan ERK, subkelompok Djurgate sel, dan merangsang CNK, subkelompok di THP1 sel monositik, dan bertindak sebagai agen efektif untuk memodulasi fungsi sel imunoresponsif melalui jalur sinyal intraseluler serta sebagai antiinflamasi. Selanjutnya, pisang ambon. Efek antiartritis pisang ambon berkaitan dengan kandungan polisakarida pisang ambon yang mudah larut dalam air sehingga sangat membantu dalam perbaikan rawan sendi. Karena rawan sendi terdiri dari jaringan yang mengandung banyak air, terutama dalam bentuk gel kolagen atau proteoglikan. Proteoglikan tersusun atas glikosaminoglikan yang merupakan gabungan antara protein dan karbohidrat yang berfungsi sebagai pelunas sendi saat bergerak. Selain itu, pisang telah dibuktikan sebagai antioksidan dan radikal scavenger sehingga dapat menekan timbulnya reaksi inflamasi. Pisang ambon ini mengandung banyak vitamin dan mineral. Nah, senyawa ini sangat baik untuk mengurangi rheumatoid casesia yang biasanya terjadi pada artritis rheumatoid. Lidah buaya.
Efek antiartritis lidah buaya dapat dihubungkan dengan kandungan senyawa polisakarida, glukomanan, dan acemanan yang berkhasiat antiinflamasi sehingga dapat menurunkan radang akibat artritis reumatoid. Acemanan dapat meningkatkan kerja makrofag untuk memproduksi IL-1, IL-6, TNF-alfa, dan gamma interferon. Ekstrak lidah buaya juga telah diketahui menghambat produksi prostaglandin dan tromboksan dari asam arachidonat sehingga mengurangi inflamasi. Kandungan lainnya adalah karbosipeptida, magnesium, seng, kalsium, glukosa, dan lain-lain. Tersebut, senyawa-senyawa ini dapat memperbaiki metabolisme sehingga dapat memperbaiki gejala artritis. Lalu ada jahe, di mana jahe sebagai konstituen diet umum memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi dan telah digunakan untuk mengobati penyakit inflamasi selama ribuan tahun. Ini juga telah digunakan untuk mencegah atau mengurangi tanda-tanda reumatoid artritis, gejala dan komplikasi ekstraartikular, dan mengurangi rasa sakit pada pasien osteoartritis. Senyawa-senyawa gingerol, sogaol, singerol, diari, terutama paradol, diketahui dapat menghambat siklooksinase sehingga terjadi penurunan pembentukan atau biosintesis dari prostaglandin yang menyebabkan berkurangnya rasa nyeri. D5 merah. Kandungan polifenol yaitu L-gitanin dan antosianidin yang terdapat dalam ekstrak kulit buah D5 merah ini memiliki aktivitas penghambatan TNF-alfa yang menginduksi ekspresi dari siklooksinase 2 yang menyebabkan inflamasi. Secara in vitro, kulit buah D5 merah ini dapat menghambat fosfolipase A2 pada sel kanker prostat manusia. Selain itu, ekstrak buah D5 ini dapat menghambat pelepasan mediator inflamasi dan penyakit persendian degeneratif, yaitu P38, MAPK, dan NF-kB yang berhubungan dengan pembentukan TNF-alfa, IL-1 beta, INOS, dan COX-2. Sirih merah. Mekanisme ekstra sirih merah dalam menurunkan kadar IL-6 disebabkan kemampuan antioksidan dari senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam sirih merah. Senyawa metabolit sekunder sirih merah yang memiliki kandungan antioksidan yaitu flavonoid, tanin, saponin, dan terpenoid. Kandungan fitokimia flavonoid berasal dari ekstrak sirih merah yang berfungsi sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Aktivitas antiinflamasi oleh flavonoid yaitu penghambatan COX atau lipoksinase. Mekanisme flavonoidnya yaitu dalam penghambatan terjadinya radang melalui dua cara, yaitu menghambat asam arachidonat dan sekresi enzim lisosom dari endotelial sehingga menghambat proliferasi dan eksudasi dari proses radang. Selanjutnya ada serai. Penambahan serai pada terapi kompres hangat dapat meningkatkan terjadinya penurunan nyeri. Tanaman serai mengandung minyak atsiri yang memiliki sifat kimiawi dan efek farmakologi yaitu rasa pedas dan bersifat hangat sebagai anti radang dan menghasilkan rasa sakit atau nyeri yang bersifat analgetik serta melancarkan sirkulasi darah yang diindikasikan untuk menghilangkan nyeri otot dan nyeri sendi pada penderita artritis reumatoid, badan pegal linu, dan sakit kepala. Kayu manis. Kayu manis mengandung antiinflamasi dan antirematik yang berperan dalam proses penyembuhan peradangan sendi yang terjadi pada reumatoid artritis. Hal ini dikarenakan kayu manis mengandung sinamaldehid yang dapat menghambat proses peradangan sehingga dapat mengatasi nyeri reumatoid artritis. Minyak atsiri pada kayu manis mengandung eugenol, di mana eugenol mempunyai rasa yang sangat pedas dan panas sehingga mampu membuka pori-pori kulit. Kandungan kayu manis yang berperan dalam inflamasi berasal dari sinamaldehid. Kandungan sinamaldehid
Ini mampu masuk ke dalam sistem tubuh dengan terjadinya pelebaran pori-pori kulit. Sinamaldehid mampu menghambat lipooksigenase yang merupakan mediator di dalam tubuh yang mampu mengubah arachidonat asid menjadi leukotrienes. Jika leukotriennya menurun, maka proses inflamasi akan terhambat dan keluhan nyeri yang dirasakan berkurang. Selanjutnya, jambu biji. Jambu biji mengandung berbagai senyawa fitonutrien yang dapat berfungsi sebagai antiinflamasi dan antioksidan. Studi in vivo dan in vitro membuktikan peran fitonutrien sebagai likopen dapat menghambat proliferasi sel, di mana quercetin menghambat aktivitas siklooksigenase dan lipooksigenase, sehingga mengurangi terbentuknya mediator inflamasi pada manusia dengan rheumatoid arthritis. Produk herbal yang telah beredar antara lain chamomile. Memiliki komposisi bunga chamomile. Dosis dan cara penggunaan diminum 1-4 cangkir setiap hari dengan cara merendam kantong teh chamomile dalam air panas selama 5-10 menit. Kemudian minum saat air sudah hangat. Lalu kelorena memiliki komposisi ekstrak daun kelor. Dosis dan cara penggunaan: untuk anak 1 kapsul 2 kali sehari sesudah makan, untuk dewasa 2 kapsul 2 kali sehari sesudah makan. Rheumatic relief memiliki komposisi Thymus vulgaris, Rosmarinus officinalis, citrus limon. Dosis dan cara penggunaan: tuangkan 3-5 tetes anti-rheumatic oil pada sebaskom air hangat, lalu rendam kaki atau tangan yang bermasalah selama 15 menit, atau tuangkan 3-5 tetes pada air hangat secukupnya, lalu kompreskan dengan menggunakan handuk pada bagian yang bermasalah. Jamtik memiliki komposisi mahkota dewa, tembuyung, tapak liman, sidaguri. Dosis dan cara penggunaan: untuk pencegahan 1x1 sendok makan sehari, untuk pengobatan 3x2 sendok makan sehari. Reumastop memiliki komposisi buah mahkota dewa, rimpang lengkuas, dan rimpang jahe. Dosis dan cara penggunaan: diminum 2x3 kapsul sehari 1 jam sebelum makan. Samuratik memiliki komposisi biji hepatus sauda, daun salam, daun sendok, daun songo langit, mahkota dewa, tripang laut. Dosis dan cara penggunaan: diminum 3x1 sampai 3 kapsul sehari sesudah makan. Adapun terapi non-farmakologi rheumatoid arthritis. Pertama, diet untuk banyak makan sayuran, buah, dan ikan, serta mengurangi konsumsi lemak atau daging merah. Kedua, mempertahankan berat badan ideal karena obesitas akan memberi stres tambahan pada sendi dan berperan pada risiko terjadinya osteoartritis. Ketiga, latihan aerobik dapat dikombinasikan dengan latihan penguat otot dan latihan untuk kelenturan, koordinasi, dan kecepatan tangan serta kebugaran tubuh. Terapi fisik dengan menggunakan laser kekuatan rendah dan TENS atau Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation efektif mengurangi nyeri dalam jangka pendek. Ya, saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya yang selanjutnya, yaitu patofisiologi gout arthritis, di mana gout arthritis ini sintesis purin melibatkan 2 jalur, yaitu jalur de novo dan jalur penghematan atau sulfate pathway, di mana jalur de novo melibatkan sintesis purin dan kemudian asam urat melalui prekursor non-purin. Substrat awalnya adalah ribosom 5-fosfat yang diubah melalui serangkaian zat antara menjadi nukleotida purin, di mana nukleotida purin terdiri dari asam inosiat, asam guanilat, dan asam adenilat.
dikendalikan oleh serangkaian mekanisme yang kompleks dan terdapat beberapa enzim yang mempercepat reaksi, yaitu 5-fosforilbosil pirofosfat atau PRPP, sintesis dan amidofosforilbosil transferase atau amido PRT. Terdapat suatu mekanisme inhibisi umpan balik oleh nukleotida purin yang terbentuk, yang fungsinya untuk mencegah pembentukan yang berlebihan. Jalur penghematan adalah jalur pembentukan nukleotida purin melalui basa purin bebasnya, pemecahan asam nukleat atau asupan makanan perantara seperti jalur de novo. Basa purin bebas ada adenin, guanin, dan hipoksantin berkondensasi dengan PRPP untuk membentuk prekursor nukleotida purin dari asam urat. Reaksi ini dikatalisis oleh dua enzim, hipoksantin guanin fosforilbosil transferase atau HGPRT dan adenin fosforilbosil transferase atau APRT. Kemudian ada pengobatan herbal. Pengobatan herbal ini ada mekanisme aksi dari daun salam, di mana kandungan flavonoid pada daun salam juga mempunyai aktivitas seperti antioksidan yang dapat menghambat kerja enzim santin oksidase sehingga pembentukan asam urat terhambat. Ekstrak daun salam dapat menurunkan TNF-alfa dan interleukin 6 pada penderita hiperuricemia simptomatik. Berkurangnya rasa nyeri diduga akibat pelepasan sitokin proinflamasi. TNF-alfa, interleukin 6, dan interleukin 1 beta. Ini kemudian ada selanjutnya mekanisme aksi seledri, di mana tanaman seledri mengandung flavonoid, saponin, tanin, minyak atsiri, apin, epigenin, grafobiosit A, kemudian ada grafeobiosit B, kolin, asparaginin, zat pahit, dan vitamin A. Flavonoid dan epigenin merupakan senyawa yang dapat menghambat pembentukan asam urat dan senyawa apin memiliki sifat diuretik yang menambah volume urin sehingga purin dapat dikeluarkan bersama dengan urin. Senyawa flavonoid yang terkandung dalam seledri termasuk turunan golongan flavon dan flavonol. Struktur flavonoid telah dilaporkan memiliki aktivitas sebagai inhibitor santin oksidase, di mana pada penelitian menyebutkan bahwa seledri juga mengandung 3N-butil petalidin atau 3NB yang dapat menghambat kerja enzim santin oksidase sebagai katalisis urin menjadi asam urat, sehingga pembentukan enzim tersebut dapat menurunkan kadar asam urat dengan mengurangi produksinya yang berlebihan. Selanjutnya ada herbal suruhan, di mana mekanisme aksi herbal suruhan yaitu zat aktif yang lebih besar menimbulkan efek penurunan kadar asam urat berasal dari golongan polar yang mudah larut dalam air seperti saponin. Mekanisme aksi menurunkan kadar asam urat dari saponin pada penghambatan sintesis pembentukan asam urat dalam darah dan mempercepat ekskresinya dari dalam tubuh. Kemudian ada herbal kunyit, di mana mekanisme aksi kurkumin dapat menghambat aktivitas protein siklogenase 2 atau COX-2, di mana COX-2 ini berperan sebagai enzim yang memediasi produksi prostaglandin. Secara tidak langsung, hambatan COX-2 atau siklogenase 2 oleh kurkumin dapat menghambat produksi dari prostaglandin. Selain itu juga, minyak atsiri pada kunyit dapat menurunkan konsentrasi TNF-alfa yang merupakan salah satu dari prostaglandin. Yang selanjutnya ada herbal sirsak, di mana mekanisme aksi pada herbal sirsak dengan dosis 100 mg per kilogram berat badan, 200 mg per kilogram berat badan, dan 400 mg per kilogram berat badan, diperoleh bahwa kadar asam urat pada kelompok kontrol menurun 51,93% menjadi 3,93 kurang lebih 0,995 mg per ml. Pada kelompok uji diperoleh penurunan kadar asam urat berturut-turut sebanyak 63,98%,
86,29% dan 61,50% pada dosis 100, 200, dan 400 mg per kilogram berat badan. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun sirsak ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai obat antihiperuricemia. Selanjutnya ada produk herbal yang telah beredar, di mana ini ada daun salam dengan komposisi ekstrak daun salam. Dosis dan cara minumnya diminum 3 kali 1-3 kapsul sehari sesudah makan. Kemudian ini ada frisamurat, di mana bentuknya kapsul ya. Komposisinya ada sidaguri, salam, kemudian ada temulawak. Dengan dosis dan cara penggunaan diminum 3 kali 1-2 kapsul sehari sesudah makan. Kemudian ada ekstrak herbal alam dari laurik, di mana komposisinya yaitu ada sidaguri, kumis kucing, pegagan, jahe merah. Dosis dan cara penggunaannya diminum 2 kali 2 kapsul sehari sesudah makan. Kemudian ada Samulin Pro, di mana Samulin Pro ini memiliki komposisi akar kuning, bertuwali, dan daun salam. Di mana dosis dan cara penggunaannya yaitu 2 kapsul 3 kali sehari setelah makan. Yang terakhir ada Naturatik, di mana komposisi Naturatik itu ada Pipernigrin, yaitu lada hitam, Pipernigrin fructus ya, 40 mg, kemudian Hydrotis crimbosa herba atau rumput mutiara 80 mg, Curcuma santoriza, ada temulawak 80 mg, Sancus arvensis folium tempuyang 80 mg, Andrographis paniculata herba atau sambiloto 160 mg, Sida rombifolia herba atau Sidagura 160 mg. Di mana dosis dan cara penggunaan pada sediaan Naturatik diminum dewasa 3 kali sehari 2 kapsul, diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Selanjutnya yaitu ada terapi non farmakologi dari Depkes 2006, di mana terapinya yang dilakukan adalah salah satunya adalah penurunan berat badan, tapi bagi yang obesitas. Kemudian yang kedua, menghindari makanan yang mengandung purin, yang mengandung makanan purin tinggi. Contohnya seperti sayuran, tuh ada kembang kol, bayam, buncis, daun singkong, jamur kuping, dan pepaya, dan kangkung. Ada lagi kacang-kacangan, kemudian daging. Contoh daging yaitu ada jeroan sapi, kambing, maupun kuda. Kemudian ada makanan laut. Selanjutnya, mengurangi konsumsi alkohol bagi peminum alkohol. Bagi yang tidak minum alkohol, misalnya contohnya minum minuman bersoda juga dikurangi atau dihindari terlebih dahulu. Selanjutnya adalah meningkatkan asupan cairan. Yang kelima, atau yang terakhir, mengganti obat-obatan yang menyebabkan GOT atau misalnya penggunaan diuretik diazid. Ya, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.